Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okfa Triami dengan NPM A1A0230090. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Nirmanza, NPD, selaku dosen pengampu analisis wacana. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian analisis. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidik suatu peristiwa, karangan, perbuatan, atau sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Secara etimologi, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wak yang memiliki arti berkata atau berucap. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata anah yang berada di belakang adalah bentuk sufiks atau akhiran yang berarti membedakan atau nominalisasi. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau urutan. Sedangkan menurut M.C. Curtis 1947 mengatakan bahwa analisis wacana berkaitan dengan studi tentang hubungan antar bahasa dengan konteks dalam pemakaian bahasa saja. Adapun aspek-aspek dalam analisis wacana, yang pertama yaitu struktur teks, konteks sosial, fungsi bahasa, dan ideologi. Selanjutnya, perkembangan dalam analisis wacana. Perkembangan analisis wacana dimulai pada tahun 1950-an dengan kontribusi penting dari Zalin S. Harris, seorang linguistik asal Fusia, yang mempublikasikan makalah berjudul Discourse Analysis. Ia merasa kurang puas dengan kajian bahasa yang hanya berfokus pada tata bahasa kalimat dan mengusulkan pandangan pembelajaran bahasa yang lebih inklusif dan komprehensif, yaitu mengkaji bahasa hingga pada tataran eksternal yang mengaitkan teks dengan konteksnya. Pada tahun 1970-an, analisis wacana mulai dikembangkan secara sistematis dengan orientasi penyelidikan yang melibatkan konteks sosial, budaya, dan politik. Di balik bahasa, salah satu cabang penting yang muncul adalah analisis wacana kritis, yang mayoritas hubungan kekuasaan, ideologi, dan analisis dalam wacana sosial. Perkembangan ini terus berlanjut hingga zaman modern dengan semakin banyak pendekatan interdisipliner yang mengumpulkan aspek sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik, dan filsafat untuk memperoleh analisis wacana yang lebih kritis dan komprehensif. Baik, pada materi selanjutnya yaitu unsur pembangunan teks wacana dalam peristiwa komunikasi, unsur internal dan unsur eksternal. Ranah kognitif Anderson dan Kretschmer sebagai pertimbangan dalam menyusun wacana. Yang pertama yaitu ada host terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Kata kerja, mengkontribusi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, serta memformulasikan. Selanjutnya, mengevaluasi, yaitu mengambil keputusan sendiri. Kata kerja, evaluasi, memilih, menyangga, memutuskan, memilih, mendukung. Selanjutnya, menganalisis itu menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kata kerja yaitu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Yang kedua itu ada mods atau mengaplikasi, menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja menjelaskan, mengklarifikasi, menerima, dan melaporkan.
Yang kedua, memahami, menjelaskan ide atau konsep, kata kerja, menjelaskan, mengkualifikasi, menerima, melaporkan, dan yang terakhir itu ada loss, mengetahui, mengingatkan kembali, kata kerja, mengingat atau mendaftar. Selanjutnya ada pun unsur internal wacana. Yang pertama itu ada kata. Kata yaitu unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Yang kedua yaitu ada kalimat, satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Yang ketiga itu ada teks, ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Dan yang terakhir yaitu ada konteks, teks yang mendampingi atau mendahului. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis wacana sebagai sumber analisis data. Jenis wacana menurut Zaimar dan Harahap 2015. Yang pertama menurut acuan, non-fiksi dan fiksi. Menurut saluran komunikasi atau media, lisan dan tulisan. Menurut bentuk penyajian, deskripsi, eksplanasi, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Menurut fungsi bahasa, referensial atau referensial fatigue itu menjamin komunikasi dan konteks psikologi. Eksplanatif yaitu perasaan, konduktif ajakan atau panggilan. Misalnya metalinguistik berbicara tentang bahasa itu sendiri dan politik. Menurut jumlah pengirim yaitu monolog dan dialog. Selanjutnya jenis wacana menurut Sumariam 2003. Yang pertama, sarana untuk mengungkapkannya wacana. Yang pertama, wacana bahasa nasional yaitu Indonesia, wacana bahasa lokal dan daerah, bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan sebagainya. Wacana sebagai internasional yaitu Inggris. Wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan media yang digunakannya. Wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan media tulis, disampaikan dengan bahasa tulis atau media tulis. Misalnya wacana lisan berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Sedangkan berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya terbagi menjadi dua, wacana monolog yaitu monologi discourse artinya wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. Yang kedua, wacana dialog discourse, yaitu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Selanjutnya berdasarkan bentuknya. Wacana prosa yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa, Jawa, gancaran. Wacana berbentuk prosa ini dapat berupa wacana tulis dan lisan. Selanjutnya, wacana puisi yaitu wacana yang disampaikan dengan bentuk puisi, Jawa, atau gegoritan. Selanjutnya, wacana drama yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun lisan. Selanjutnya berdasarkan cara dan tujuan penyampaiannya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, wacana narasi atau wacana penceritaan disebut juga wacana dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Misalnya wacana deskripsi yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan sesuatu menurut apa adanya. Misalnya wacana eksposisi atau wacana yang tidak mempertimbangkan waktu dan pelaku.
Selanjutnya ada wacana argumentasi dan wacana persuasi. Adapun jenis wacana menurut Gie 2013 berdasarkan bentuknya cerita yaitu narasi, lukisan, deskripsi, paparan, eksposisi, dan bilangan itu argumentasi. Soalnya menurut Ragam, faktawi itu ilmiah dan informatif, khayali yaitu prosa dan puisi. Menurut jenis yaitu ada ilmiah dan fiksi. Sedangkan jenis karangan wacana ilmiah yaitu pendidikan dan penelitian. Wacana informatif yaitu visa, laporan, ringkasan, dan ulasan. Sedangkan wacana prosa novel, cerpen, fiksi, ilmu dramatik, dan puisi. Soalnya yang terakhir itu jenis wacana menurut Targian 2005. Yang pertama dari medianya. Dari medianya yaitu ada wacana tulis, wacana lisan, langsung tidak langsung pengungkapan, yaitu wacana langsung dan tidak langsung. Berdasarkan cara membedakan atau pembentukannya, pembenaran, penuturan, sedangkan berdasarkan bentuknya yaitu ada puisi, prosa, dan drama. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Sistematika penelitian analisis wacana. Pada bagian awal yaitu terdapat cover atau sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, Indonesia, Inggris, tidak lebih dari 250 kata, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, serta daftar lampiran. Bagian isi yaitu terdapat bab 1, pendahuluan, bab 2 yaitu landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Di bagian lampiran-lampiran itu berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, dan instrumen penelitian yang mendukung. Selanjutnya sistematika metodologi penelitian. Di bab 3 terdapat 6 tahap. Yang pertama metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik prosedur analisis data, dan uji keabsahan data. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.